Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI dorong Jawa Tengah menjadi percontohan dalam program penghapusan piutang macet UMKM. Guna membantu UMKM kembali mengakses pembiayaan modal kerja, membangkitkan usaha, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Komisi 11 DPR RI mendorong Provinsi Jawa Tengah menjadi percontohan dalam program penghapusan piutang macet untuk UMKM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad berharap program ini dapat membantu UMKM kembali mengakses pembiayaan modal kerja, membangkitkan usaha mereka, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung program ini, antara lain restrukturisasi kredit, peningkatan literasi keuangan, sosialisasi program pembiayaan, serta kolaborasi dengan OJK dan lembaga keuangan. Ini dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi supaya sektor real, pelaku usaha UMKM bisa menggeliat kembali sehingga mereka bisa terbebas dari SLIK. Sistem layanan informasi keuangan, mereka bisa clear dari SLIK sehingga mereka bisa mengajukan kembali modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Kami mendorong supaya Jawa Tengah bisa menjadi pilot project dalam implementasi PP 47 karena kita tahu Jawa Tengah memiliki banyak sekali entitas ekosistem produk UMKM di 6 keresidenan yang ada di Jawa Tengah. Kalau ini dilakukan dengan baik, Jawa Tengah bisa menjadi percontohan dari berbagai provinsi yang lain. Meski demikian, pemerintah harus memastikan program ini diawasi secara ketat agar mampu berjalan efektif dan mencegah penyalahgunaan. Peningkatan literasi keuangan dan pendampingan intensif kepada UMKM menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan program ini. Dari Jawa Tengah, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara bersama Brasil dan Kongo yang berpotensi mencapai swasembada energi. Menanggapi hal ini, Komisi 12 DPR RI soroti pentingnya evaluasi terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor pertambangan guna mendukung cita-cita swasembada energi Indonesia. Komisi 12 DPR RI menyoroti pentingnya evaluasi terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor pertambangan untuk mendukung cita-cita swasembada energi Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara bersama Brasil dan Kongo yang berpotensi mencapai swasembada energi. Anggota Komisi 12 DPR RI Akip Ardiansah mengungkapkan, masih banyak ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai kaidah yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Untuk itu perlu penguatan sistem pengawasan dan audit terhadap proyek strategis nasional tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah kemudian apapun namanya, investasi, proyek strategis nasional, saya kira harus ada sistem pengawasan yang menyeluruh. Jangan atas nama proyek strategis nasional kemudian negara tidak bisa hadir, negara tidak bisa mengawasi, aparat tidak mengawasi, pemerintah tidak bisa mengaudit secara menyeluruh. Ini kesalahan fatal kita dan saya kira setelah kami melihat di lapangan cukup sampai di sini. Proyek strategis nasional kita ini harus mendapat perhatian khusus. Kalau dibiarkan akan hilang begitu besar dan tentu akan merugikan semua pihak. Dari aspek lingkungan, dari aspek pendapatan, dari sisi cita-cita, saya kira proyek strategis nasional kalau tidak diawasi secara menyeluruh akan gagal. Kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR diperlukan untuk memastikan PSN berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi negara. Dari Maluku Utara, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto terima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.
dan membahas beberapa sektor investasi untuk kemajuan kedua negara. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Komisi 1 DPR RI apresiasi Australia yang membuka peluang investasi di Indonesia dari sektor ketahanan pangan, pertambangan, hingga pertahanan. Ketua Komisi 1 DPR RI berharap Dubes Australia mampu mendorong negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi Australia yang membuka peluang investasi di Indonesia dari sektor ketahanan pangan, pertambangan, hingga pertahanan. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams yang diterima langsung Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto. Utut Adianto mengatakan pertemuan ini membahas beberapa sektor investasi untuk kemajuan kedua negara. Menurutnya, dalam neraca perdagangan kedua negara, Indonesia masih tertinggal jauh, sekitar defisit 6 miliar US dollar. Untuk itu, Utut berharap Dubes Australia mampu mendorong negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya kita bisa mungkin belajar atau dia menginvestasi sesuatu, apalagi sekarang Presiden Pak Prabowo mau menggelontorkan proyek yang disebut mendukung kedaulatan pangan. Tentu ini kalau kita bisa kerjasama, ini akan sangat baik. Nah, kami selaku parlementarian mendorong untuk ngapain jauh-jauh Australia invest, di mana Indonesia adalah negara terdekat di Australia. Di sisi lain, dalam pertemuan singkat ini, Utut berharap adanya dukungan dari pihak Australia terkait persoalan Papua. Mengingat sejauh ini masih banyak anggapan negatif terkait Papua yang tidak sesuai dengan faktanya. Australia diminta dapat berperan penting untuk ikut menyuarakan Papua di forum internasional. Rifki dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Khalid sampaikan pentingnya pengembalian konsep ekonomi konstitusi di mana UMKM dan koperasi harus diposisikan sebagai pilar ekonomi nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Komisi 6 DPR RI mendukung upaya optimalisasi peran koperasi sebagai pelaku utama ekonomi. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini, Komisi 6 DPR RI mendorong penguatan peran koperasi dalam menciptakan ketahanan pangan, hilirisasi produk, serta revitalisasi koperasi unit desa. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Khalid
menyampaikan pentingnya mengembalikan konsep ekonomi konstitusi. Artinya, UMKM dan koperasi harus diposisikan sebagai pilar ekonomi nasional yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Koperasi dalam menciptakan ketahanan pangan, hilirisasi dan simpan pinjam sebagai pelaku ekonomi nasional, pilar utama ekonomi nasional, itu harus diberi keleluasaan, diberi keberpihakan, diberi akses dengan alokasi ekonomi yang adil sehingga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi dan UMKM. Sekarang kita peran koperasi dalam PDB itu sangat rendah, kurang lebih 5% sampai 6%. Nah, saya tadi mengatakan kepada Kementerian Koperasi dengan perbankan, canangkan 20% peran PDB. Bagaimana caranya? Bapak Presiden kita sekarang telah mengembalikan ekonomi konstitusi. Nah, alokasi ekonomi itu harus berpihak kepada koperasi dan UMKM. Selain pengembangan sektor koperasi, kunjungan ini juga memfokuskan pembahasan terkait pelaksanaan kredit usaha rakyat serta produk pembiayaan dari lembaga keuangan non-bank. Melalui dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait, koperasi diharapkan dapat berkembang secara signifikan dan menjelma sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari Makassar, Fiona Matulesia, TVR Parlemen, melaporkan. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI selenggarakan sosialisasi pedoman permintaan pengawasan pengadaan barang dan jasa guna memastikan proses pengajuan pengawasan dilakukan sesuai prosedur. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan sosialisasi pedoman permintaan pengawasan pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai tahapan pengajuan pengawasan PBJ dan menertibkan persyaratan administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Utama Setjen DPR RI Tornagogo Sihombing menjelaskan, pedoman ini dibutuhkan untuk memastikan proses pengajuan pengawasan dilakukan sesuai prosedur. Melalui pedoman ini diharapkan pengajuan permintaan pengawasan dapat lebih tertib dan seragam, sehingga potensi penyimpangan dana negara dapat diminimalisir bahkan dihapuskan. Ini kan pedoman saja karena memang selama ini banyak sekali auditi atau satuan kerja yang mengajukan permohonan permintaan pengawasan, tapi kadang-kadang persyaratan-persyaratannya itu tidak lengkap gitu. Ya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu tidak lengkap atau bahkan pejabat yang meminta untuk untuk permintaan pengawasan itu juga itu tidak seragam gitu. Padahal yang kami minta kan adalah minimal eselon 2 yang harus menandatangani itu. Tapi kemarin masih ada eselon 3 yang gitu. Nah, itu yang kami kadang-kadang tidak melayani. Nah, untuk itu kami berikan pedomannya itu. Tornagogo Sihombing menambahkan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban tata kelola PBJ, tetapi juga memperkuat komitmen bersama antara auditor dan satuan kerja untuk menciptakan institusi yang berintegritas. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009 yang mengharuskan polisi memberikan peringatan yang jelas sebelum meletuskan timah panas. Namun kasus polisi yang belakangan terjadi menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya peraturan tersebut berhasil ditegakkan. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai.
Pemirsa, belajar dari kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, DPR RI mendesak Kapolri dan jajarannya lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personelnya. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Bagi polisi, senjata api merupakan alat yang penting untuk menjalankan tugas, menjaga keamanan, dan ketertiban. Penggunaan senjata mematikan ini jelas dipayungi peraturan ketat. Tidak sembarang polisi atau masyarakat dapat menenteng pistol atau sejenisnya. Begitu pula dengan penggunaannya, anggota polisi tidak boleh asal melepas tembakan. Kondisi penggunaan senjata api sejatinya telah diatur dalam Peraturan Kapolri tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, polisi hanya boleh menggunakan senjata api dalam situasi tertentu. Di antaranya untuk melindungi diri maupun orang lain dari ancaman bahaya atau kematian. Senjata api juga diperbolehkan ketika polisi menghadapi situasi berbahaya, termasuk untuk mencegah kejahatan besar. Meski begitu, sebelum meletuskan timah panas, polisi harus memberikan peringatan yang jelas, termasuk memberikan tembakan peringatan. Namun, aturan itu sepertinya tidak sepenuhnya berhasil ditegakkan. Buktinya, aturan itu dilanggar dalam kasus polisi yang belakangan ini terjadi. Seperti kasus polisi tembak polisi di Solok maupun kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang. Menanggapi kasus polisi koboi itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mendesak Kapolri dan jajarannya untuk lebih selektif dalam memberikan senjata api kepada personilnya. Walaupun dia dinasnya di reskrim atau di tempat vital lainnya yang seolah-olah harus menggunakan senjata, tapi kalau baginya itu bisa membahayakan dalam arti secara psikologis, belum dapat mengendalikan senjata itu, tidak usah dikasih. Ya, tidak semua yang lulus tes itu harus dikasih. Ya, karena memang senjata itu kalau orang bilang tuh berhantu ya. Kalau ada konflik sedikit maunya angkat senjata. Di sisi lain, peristiwa yang terjadi di instansi Polri saat ini seharusnya dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi aturan penggunaan dan pengelolaan senjata api. Tindak lanjutnya kami akan panggil Dirpropam kita untuk secara umum. Jangan-jangan ada yang salah nih dalam tata kelola dan manajemen penggunaan senjata ini, SENPI ini. Perlu perbaikan aturan yang lebih ketat, sehingga senjata api betul-betul hanya digunakan pada situasi khusus. Utamanya untuk melindungi nyawa, bukan malah memakan korban jiwa. Pemirsa, Indonesia terkenal sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan juga agamanya. Keragaman agama, inilah yang membuat Indonesia memiliki beberapa hari raya ataupun tradisi. Salah satunya yaitu Natal. Seperti apa tradisi unik merayakan Natal di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Pemirsa dan juga Zia, tadi kita sudah membahas mengenai Indonesia memiliki banyak sekali agama dan juga suku. Salah satunya ini mengakibatkan kita banyak sekali merayakan hari raya. Nah, salah satunya Natal yang sebentar lagi akan hadir di depan mata nih. Bukan sekedar menghias pohon Natal di momen Natal, ini juga menjadi simbol kebersamaan yang telah dilakukan secara turun-menurun. Indonesia yang terkenal akan keragaman suku dan budayanya tentunya memiliki banyak tradisi Natal yang unik di setiap daerahnya, yang kental dengan budaya asli sekaligus menyimpan makna mendalam. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tradisi unik Rayakan Natal di Indonesia pada segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Tidak terasa, sukacita perayaan Natal semakin dekat. Umat Kristiani tengah sibuk berbenah dan menghias rumah mereka dengan ornamen Natal. Berbicara tentang Natal, tahukah pemirsa TVR Parlemen, ternyata setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi perayaan Natal yang berbeda-beda dan unik loh. Bukan sekedar menghias pohon Natal dengan berbagai ornamen. Tradisi perayaan Natal di berbagai daerah di Indonesia menjadi simbol kebersamaan yang telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Bahkan setiap tradisi perayaan Natal tersebut kental dengan budaya asli, sekaligus menyimpan banyak makna mendalam. Berikut adalah 5 tradisi Natal di Indonesia yang terkenal unik dan penuh makna. Rabo-rabo. Di balik kota metropolitan yang terkenal dengan gaya hidup modern, Jakarta memiliki tradisi Natal yang terkenal unik dan masih dilestarikan sampai sekarang, yakni rabo-rabo. Tradisi rabo-rabo bisa ditemukan di Kampung Tugu, kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kawasan ini disinggahi sekelompok pemeluk agama Kristen keturunan Portugis. Dilaksanakan setiap menjelang hari Natal, rabo-rabo diartikan sebagai ekor mengekor, atau dalam bahasa Kreol Portugis adalah melakukan berkeliling area kampung dan mengunjungi rumah-rumah kerabat sambil menyanyikan lagu keroncong. Wayang Wahyu. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki tradisi Natal yang tidak kalah unik dan menarik untuk diikuti. Berbeda dengan sebelumnya, tradisi Natal di Yogyakarta dimeriahkan dengan pentas kesenian Wayang Wahyu, yaitu pertunjukan wayang kulit yang diangkat dari cerita-cerita di Alkitab. Wayang Wahyu tak hanya pentas kesenian wayang biasa, tapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan wahyu atau firman Tuhan. Menariknya lagi, tradisi Wayang Wahyu pun menjadi sarana untuk menunjukkan akulturasi budaya dan simbol toleransi keberagaman. Ngejot dan Penjor. Terkenal sebagai daerah dengan toleransi agama yang sangat tinggi, jangan heran jika pemirsa akan menemukan tradisi keagamaan setiap agama di Bali, termasuk tradisi Natal yang dikenal dengan tradisi Ngejot dan Penjor. Ngejot adalah tradisi Natal yang dilakukan dengan saling berbagi makanan. Uniknya, makanan yang disajikan disesuaikan dengan agama masing-masing setiap orang. Sementara itu, penjor adalah tradisi memasang bambu-bambu tinggi melengkung yang merupakan bentuk syukur terhadap anugerah Tuhan. Meriam bambu. Selanjutnya adalah tradisi Natal yang dilakukan di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yaitu meriam bambu. Tradisi meriam bambu merupakan salah satu tradisi Natal di Indonesia yang sangat meriah dan sudah dilakukan sejak 1980-an. Dulunya, suara menggelegar dari meriam bambu dilakukan untuk memberikan kabar duka. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi Natal satu ini digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan atas kelahiran Yesus Kristus. Kunci tahun. Satu lagi tradisi Natal di Indonesia yang tidak kalah unik adalah kunci tahun. Tradisi Natal yang banyak dijumpai di kota Manado, Sulawesi Utara ini secara harfiah diartikan dengan mengunci tahun. Tradisi Natal di Manado ini resmi dimulai sejak memasuki bulan Desember. Kunci tahun dimulai dengan serangkaian ibadah di gereja dan dilanjutkan dengan kegiatan ziarah ke makam kerabat. Uniknya, kebanyakan masyarakat Manado akan meletakkan lampu hias di atas makam saat berziarah. Namun, puncak perayaan Natal baru akan berlangsung pada minggu pertama di bulan Januari. Tradisi kunci tahun ditutup dengan pawai keliling menggunakan kostum-kostum yang unik. Itulah tadi 5 tradisi unik yang semarakan Natal di Indonesia.
Tak hanya sekedar perayaan, Natal memiliki makna mendalam tentang kedamaian dan sukacita bagi umat Kristiani. Selamat menyambut Natal! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.